Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kembali hikayat Ibnu Hasan. Syahdan, zaman dahulu kala, ada seorang kaya hartawan bernama Syekh Hasan. Banyak harta, banyak uang. Terkenal ke setiap negeri, merupakan orang terkaya, bertempat tinggal di negeri Baghdad, yang terkenal kemana-mana, sebagai kota yang paling ramai saat itu. Syekh Hasan sangat bijaksana, mengasihi fakir miskin, menyayangi kekurangan, menasihati yang berpikiran sempit, mengingatkan orang yang bodoh, diajari ilmu yang baik, walaupun harus mengeluarkan biaya berupa pakaian atau uang. Karena itu banyak pengikutnya. Syekh Hasan saudagar yang kaya raya, memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan, pendiam, dan baik budi, berusia sekitar 7 tahun. Ibnu Hasan namanya. Ibnu Hasan sangat sedang lucu-lucunya. Semua orang senang melihatnya. Meskipun demikian, anak itu tidak sombong, perilakunya kalem, walaupun hidupnya dimanjakan, tidak kekurangan sandang. Namun, Ibnu Hasan sama sekali tak suka bersolek. Oleh karena itu, kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ayahnya berpikir, alangkah salahnya aku menyayangi di luar batas, tanpa pertimbangan. Bagaimana kalau akhirnya dimurkai Allah yang agung? Aku pasti durhaka, tak dapat mendidik anak mengkaji ilmu yang bermanfaat. Dipanggilnya putranya. Anak itu segera mendatangi. Diusap-usapnya putranya sambil dinasihati bahwa ia harus mengaji. Katanya, sekaranglah saatnya anakku. Sebenarnya aku khawatir, tapi pergilah ke Mesir, carilah jalan menuju keutamaan. Ibnu Hasan menjawab, ayah, jangan ragu-ragu. Jangankan jalan menuju kemuliaan, jalan kematian pun hamba jalani. Semua kehendak orang tua akan hamba turuti. Tidak akan kutolak. Siang malam hanya perintah ayah ibu yang hamba nantikan. Singkat cerita, Ibnu Hasan yang sangat senang akan berangkat ke pesantren berpisah dengan kedua orang tuanya. Hatinya sangat sedih. Ibunya tidak tahan, menangis terisak-isak, harus berpisah dengan putranya yang masih sangat kecil, belum cukup usia. Kelak, apabila Nanda sudah sampai ke tempat merantau, pandai-pandailah menjaga diri, karena jauh dari orang tua. Harus tahu ilmunya hidup. Jangan keras kepala, angkuh, dan menyombongkan diri, merasa lebih dari yang lain, merasa diri orang kaya, lalu menghina sesama. Kalau begitu perbuatanmu, hidupmu tidak akan senang karena dimusuhi semua orang. Tidak akan ada yang mau menolong. Kalau celaka, tidak akan diperhatikan. Berada di rantau orang. Kalau judes, pasti mendapat kesusahan. Hati-hatilah menjaga diri, jangan menganggap enteng segala hal. Ibnu Hasan menjawab dengan taksir, apa yang ibu katakan akan selalu kuingat dan kucatat dalam hati. Doakanlah agar aku selamat. Semoga jangan sampai menempuh jalan yang salah. Pesan ibu akan kuperhatikan siang dan malam. Singkat cerita, Ibnu Hasan sudah berangkat dikawal dua pengasuhnya sejak kecil, Mairin dan Mairun. Mereka berangkat berjalan kaki. Mairun memikul semua perbekalan dan pakaian, sementara Mairin mengikuti dari belakang, sesekali menggantikan tugas Mairun. Perasaan sedih, prihatin, kehujanan, kepanasan selama perjalanan yang makan waktu berhari-hari. Namun, Ibnu Hasan sedang di jalan, bertemu seseorang bernama Saleh yang baru pulang dari sekolah. Ibnu Hasan menyapa, Anda pulang dari mana? Saleh menjawab dengan sopan, saya pulang sekolah. Ibnu Hasan bertanya lagi, sekolah itu apa? Coba jelaskan padaku. Yang ditanya menjawab, apakah Anda belum tahu? Sekolah itu tempat ilmu, tempatnya tempat belajar, berhitung, menulis, mengijab, belajar tata krama, sopan santun terhadap yang lebih tua, yang lebih muda, dan terhadap sesama, harus sesuai dengan aturan. Begitu Ibnu Hasan mendengar penjelasan tersebut, betapa girang hatinya. Dia segera pulang, menghadap kiai dan meminta izinnya untuk belajar di sekolah, guna mencari ilmu yang berguna dalam mencari nafkah. Kiai guru tertawa, baru sekali ini menemui santri sepertimu, sangat suka mencari ilmu. Sekarang katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu harapkan? Kiai berkata demikian, tujuan untuk menguji muridnya, apakah betul-betul ingin mencari ilmu atau hanya alasan supaya mendapat ujian.
Ibnu Hasan menunduk, menjawab agak malu. Hamba ingin menjelaskan mengapa hamba bersusah payah tanpa mengenal lelah mencari ilmu. Memang, sangkaan orang begitu karena ayahku kaya raya, tidak kekurangan uang, ternaknya pun banyak. Hamba tidak usah bekerja karena tidak akan kekurangan. Akan tetapi, pendapat hamba tidak demikian. Akan sangat memalukan seandainya ayah sudah tiada, sudah meninggal dunia, semua hartanya jatuh ke tangan hamba. Tapi ternyata tidak terurus karena saya tidak teliti. Akhirnya harta itu habis, bukan bertambah. Disitulah nyata kalau hamba ini bodoh, bukan bertambah masyhur. Asalnya anak orang kaya harus menjadi buruh. Begitulah pendapat saya. Karena modal sudah ada, saya hanya tinggal melanjutkan. Pangkat anak pun begitu pula. Walaupun tidak melebihi orang tua, paling tidak harus sama dengan orang tua. Dan tidak akan memalukan, apalagi kalau lebih miskin. Ibaratnya anak seorang patih. Maka yakinlah dia itu akan niat baik muridnya. Nilai yang dapat kita ambil dari Hikayat Ibnu Hasan adalah sebagai berikut. Nilai agama. Nilai agama yang dapat kita ambil dari penggalan hikayat tersebut adalah berkat doa orang tua kepada anaknya, maka selamatlah anaknya sampai tujuan. Serta sebagai umat yang beragama, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan keselamatan, dan juga kita selalu menyayangi orang yang tidak mampu. Nilai sosial yang terdapat dari penggalan hikayat tersebut adalah bahwa kita sesama manusia harus saling tolong-menolong dan saling melindungi satu sama lain. Nilai budaya yang dapat kita ambil dari hikayat tersebut adalah bahwa kita sebagai seorang anak akan selalu mematuhi perkataan orang tua kita, namun perintah yang positif. Nilai estetika dari penggalan hikayat tersebut adalah jangan merasa sombong dan saling tolong-menolonglah terhadap sesama, karena setiap orang akan saling membutuhkan makhluk sosial. Nilai ekonomi yang terdapat dari penggalan hikayat tersebut adalah bahwa orang tersebut merupakan orang yang banyak harta dan uang, serta terkenal kemana-mana. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari penggalan cerita tersebut adalah bahwa kita menuntut ilmu bukan untuk mendapat pujian, melainkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik.